serunya adalah bahwa di reaksi yang ketiga ini tuh nggak ada air. Padahal persamaan basicnya adalah asam basa, hasilnya adalah garam dan air. Mana airnya? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab kita, mengaji kita untuk kitab karya Bapak Raymond Chang, Kimia Dasar. Pada malam hari ini kita akan masih asam basa di subbab yang terakhir untuk asam basa. Baru setelah itu kita akan lanjut ke redox. Jadi kita habiskan dulu asam basa pada malam hari ini. Oke. Tapi sebelum memulai itu semua, mari kita tetap awali ngaji ini dengan berkirim Fatihah. Berkirim Fatihah yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada mu'alif kitab Kimia Dasar, Bapak Raymond Chang, kepada semua yang telah disebutkan. Al-Fatihah. Ya karena Amin. Hari ini kita akan membicarakan tentang penetralan asam basa. Kita beberapa minggu ini sudah membicarakan tentang asam dan basa Bronsted. Dulu kita juga sudah pernah membicarakan tentang asam arrhenius. Jadi misalnya asam arrhenius adalah sesuatu yang kalau masuk ke air dia merilis H+. Basa arrhenius adalah sesuatu yang kalau masuk ke air dia merilis OH-. Lalu kemarin Bronsted itu sesuatu tidak perlu masuk ke air sih, yang kalau dia itu melepaskan proton, dia itu asam. Kalau dia menerima proton itu basa. Nah, itu kan reaksi-reaksinya seringkali ada di media air misal atau bisa dikatakan dengan air. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan basa ada NH3, dia dilarutkan di air, terus berarti ya dia juga bereaksi dengan air itu, terus dia akan menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, ini kan selalu dengan air. Misalnya ada HCl itu kalau misalnya dia di dalam media air seperti ini dia akan terion menjadi H+ dan OH-. Nah, ini kan selalu ada air-airnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau asamnya ketemu dengan basa? Artinya seperti HCl ketemu dengan NaOH. Ini bagaimana? Itu yang akan kita bicarakan di penetralan asam basa. Nah, di dalam penetralan asam basa itu adalah sebuah reaksi yang mana rumus mudahnya atau yang lumayan sering muncul karena di teks itu mengatakan bahwa biasanya, ada katanya itu biasanya, tidak selalu artinya biasanya. Kondisi yang bisa jadi patokan adalah ketika kita mereaksikan asam ditambah dengan basa, hasilnya adalah garam dan air. Tapi ini adalah biasanya, artinya akan ada banyak sekali kondisi reaksi penetralan antara asam dan basa yang hasilnya adalah garam dan air, seperti itu. Nah, asamnya itu adalah kecuali H+, basanya itu kecuali OH- atau apa tadi ya? O2-. Kecuali ini. Jadi asamnya kecuali H+, terus basanya kecuali OH-. Kalau di buku itu kalimat garam itu akan terbentuk ketika kationnya tidak H+ dan anionnya bukan OH- atau O2-. Seperti itulah kira-kira ya. Gitu. Jadi ini adalah reaksi dasar yang dijadikan acuan dalam reaksi penetralan
asam basa, hasilnya adalah garam dan air. Reaksi antara asam basa biasanya menghasilkan air dan garam yang merupakan senyawa ionik. Nah, ini kita perlu kasih tanda bahwa ini adalah senyawa ionik. Kenapa senyawa ionik? Ya karena dia terbentuk dari kation, asam itu kation, terus basa itu anion. Sebenarnya dari sini tuh kita akhirnya bisa agak ngeh bahwa sebenarnya asam itu ya sesuatu yang seringkali bermuatan positif seperti ini karena dia itu kation. Sementara basa itu yang bermuatan negatif seperti ini karena dia itu anion. Coba dicek kemarin nak ya seperti itu. Kalau ini kan kation, ya ini asam konjugat. Karena kemarin kita bicarakan bahwa NH3 itu basa, hasilnya adalah asam konjugat. Nah ini ada muatan negatif, berarti dia itu anion seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ini adalah apa namanya konsep dasarnya. Jadi karena senyawa dia ionik, dia akan punya kemampuan elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Nah, contohnya kita pakai ini HCl dan NaOH. Kalau kita mau coba pelan-pelan ya, HCl itu kan tersusun atas H plus dan Cl min. NaOH tersusun atas Na plus dan OH min. Nah, ini positif ya kita ketemukan dengan yang negatif, nyambung ke sini, ini negatif kita ketemukan dengan yang positif, nyambung ke sini. Sehingga kita bisa akan mengetahui bahwa hasilnya adalah NaCl. Artinya kita tulis terlebih dahulu, jadi ini hasilnya adalah NaCl ditambah dengan H dengan OH yakni H2O. Nah, ini adalah garam dan air. Saya di sini juga perlu ingin kembali lagi mengatakan bahwa garam itu tidak selalu sama dengan garam dapur. Garam adalah kombinasi kation dan anion di dalam kimia itu. Dia itu senyawa ionik kombinasi antara kation dan anion. Salah satunya adalah garam dapur itu, yakni NaCl ini, seperti itu. Nah, karena kita tahu di sini bahwa ini adalah asam kuat, ini adalah basa kuat, dan ini adalah garam, sehingga kita semuanya ini dalam media air itu akan terrilis akan terurai sempurna. Nah, karena mereka terurai sempurna dan akan menjadikan mereka itu masuk kategori elektrolit kuat. Oleh karena itu, kita itu bisa menuliskan persamaan ionnya. Persamaan ion seperti yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita bisa menemukan persamaan ionnya. Di sini ya seperti yang sudah saya uraikan di bawah ini ya, kita bisa menuliskannya dia menjadi H+, terus ditambah Cl-, terus ditambah Na+, terus ditambah OH-. Hasilnya ini juga terurai kan? Na+ ditambah Cl- ditambah H2O. Ini adalah persamaan ionik. Persamaan ionik dari reaksi penetralan asam basa ini. Nah, sehingga dari persamaan ionik ini kita itu bisa mendapatkan reaksi totalnya. Jadi kita akhirnya tahu kita akan dapatkan reaksi totalnya dengan cara apa? Kita mencari ion penyeimbangnya. Ion penyeimbangnya adalah yang di kanan dan kiri muncul. Jadi di sini ada Na, di sini ada Cl, berarti di sini ada Na, di sini ada Cl. Nah, ini adalah ion penyeimbang. Sehingga reaksi totalnya adalah H+ ditambah OH-, hasilnya adalah H2O. Ini adalah reaksi total dari ini. Dari HCl ditambah NaOH. Oke. Ada satu rules yang dikatakan bahwa kalau jumlah mol asam dan basa dalam reaksi itu sama, kita hanya akan mendapatkan garam. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya asamnya itu ada yang lebih banyak, berarti pasti akan ada sisa. Kalau ada asam yang lebih banyak, berarti sisanya akan ada asamnya. Kalau ada basa lebih banyak, berarti dia akan ada sisa basanya. Tapi kalau jumlah molnya itu seimbang, setara, hasilnya adalah garam dan air saja. Oke. Lalu, mari kita
coba buat contoh-contoh yang lain untuk lebih memperdalam tentang penetralan asam basa. Oke. Ini kayaknya saya ini dulu aja ya. Saya hapus dulu. Contoh yang pertama di dalam buku itu ada reaksi antara HF ditambah KOH. Nah, kita coba uraikan saja ya. Sekalian kita buat persamaan ioniknya. Ini sebenarnya di buku nggak ada, tapi ya nggak apa ya, kita uraikan aja ya. Jadi H ini nomor 1. H kita akan dapatkan H plus ditambah F min. KOH akan kita dapatkan K plus ditambah OH min. Nah, hasilnya apa? Sama kayak tadi ya. Min kita ketemukan dengan plus, H kita ketemukan dengan plus kita ketemukan dengan min. Sehingga hasilnya adalah, nah, kita kan dapatkan ini kan, yakni KF. Nah, kita tulis K plus ditambah F min. Lalu hasilnya sisanya adalah OH dan H. Ini apa? H2O. Ini juga H2O. Sehingga, nah ini ion penyeimbang, ini ion penyeimbang, sehingga reaksi totalnya tetap sama. H plus ditambah OH min menjadi H2O. Ini yang pertama. Yang kedua adalah H2SO4. H2SO4 ditambah dengan 2 NaOH. 2 NaOH. Kita tulis persamaan ioniknya. Jadi ini ada 2H plus, ada H2, jadi 2H plus. Terus ada SO4 2 min. Lalu ini ada 2 Na plus ditambah 2 OH min. Nah, seperti ini. Yang min kita ketemukan dengan yang plus kita ketemukan dengan yang min. Sehingga hasilnya adalah kita ketemu di sini ada Na2SO4. Na2SO4. Nah, sisanya adalah 2H2O. 2H2O. Sehingga di sini di bawah kita akan uraikan, di sini adalah 2Na ditambah SO4 2 min ya, 2 min ditambah 2H2O. SO4 Na ion penyeimbang, SO4 Na ion penyeimbang, sehingga H dan OH. Reaksi totalnya adalah 2H plus ditambah 2OH min, hasilnya adalah 2H2O. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir ini. Yang terakhir ada HNO3. HNO3 ditambah dengan NH3. Nah, ini agak unik ini. Agak unik. Jadi kalau kita coba uraikan, saya sekali lagi bahwa ini persamaan ionik dan total ini tidak ada di buku, jadi saya uraikan sendiri. Kita coba misalnya ini diuraikan jadi yang seperti ini akan seperti apa ya? Di sini kan ada H plus, lalu akan ada NO3 min, dan ini kan tetap NH3 gitu kan. Nah, kan seperti ini. Nah, karena ini tetap H plus, ini min, dan ini tidak bermuatan. Kalau ini kembali ke sini ya podo ae, sehingga di sini itu gimana? Hasilnya adalah dia akan menghasilkan NH4 plus, saya tulis aja dulu, NH4 NO3. Ya, NH4 terus NO3. Kenapa bisa begini? Jadi penjelasannya karena ini polanya tidak sama seperti ini ya. Ini kan plus min gitu ya. Polanya tidak seperti ini. Saya akan coba uraikan kenapa kok bisa seperti ini. Apa yang terjadi? Kita perlu ingat bahwa kemarin kita itu diberitahu bahwa NH3 itu kan basa. NH3 itu basa. Karena kalau dia itu udah di air, H2O, dia akan menjadi
NH4 plus ditambah OH min. Dia akan kemasukan. Nah, ini pun sama. Jadi, ini kan sebenarnya ada H plus dan NO3 min. Sama kayak yang ini, bahwa air itu kan ya terisi dari H plus dan OH min. Nah, plusnya ini masuk ke NH3 sehingga hasilnya adalah NH4. Nah, ini itu memang ada H plus dari HNO3 sehingga ini ada H plus, ini NO3. Nah, ini ngambil ini, das. NH3 ngambil 1H berarti hasilnya adalah NH4. Hasilnya adalah NH4 plus dulu begini. Terus ditambah sisanya adalah NO3 min. Nah, ini loh baru kawin dan hasilnya membentuk ini NH4 NO3. Nah, serunya adalah bahwa di reaksi yang ketiga ini tuh nggak ada air. Padahal persamaan basicnya adalah asam basa, hasilnya adalah garam dan air. Mana airnya? Nah, serunya adalah air akan muncul ketika kita meletakkan semua spesies yang akan mungkin terjadi di amonia. Maksudnya gimana? Ya kita masukkan amonia di air seperti ini. Amonia masuk ke air jadinya adalah NH4 plus dan OH-. Ini kita tuliskan. Berarti kan kita coba tulis ulang. Di sini aja kali ya. Saya coba batasi di sini lah. Di sini ada HNO3, sorry. HNO3. Kita tambah dengan sesuatu yang akan terjadi ketika NH3 masuk ke air, yakni dia akan menjadi NH4 plus ditambah OH-. Nah, ini yang akan muncul si air itu. Ini akan tetap keluar sebagai H plus dan NO3. Sehingga NH4 ini kan sudah lengkap, sudah NH4. Dia langsung akan kawin dengan NO3. Hasilnya adalah NH4 NO3. Ditambah sisanya apa? OH dan H2O. Nah, tetap muncul garam, tetap muncul air. Jadi sebenarnya air kan tetap muncul dalam reaksi itu. Seperti itu. Ini adalah keunikan-keunikan yang terjadi pada penetralan asam basa. Dan sudah untuk malam hari ini teman-teman. Jadi itu adalah ngaji kita pada malam hari ini membicarakan tentang penetralan asam basa. Semoga dapat dipahami ya, dapat diterima menjadi pembelajaran buat kita, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bersama-sama ngaji sampai pada menit yang ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Tetap kita bisa belajar setiap pekan kimia dengan menyenangkan, dengan sedikit kita yang penting istiqomah. Tetap belajar sebentar. Kita cukupkan ya pada malam hari. Kita jumpa lagi minggu depan di topik. Nah, ini sudah tidak asam basa, tapi di topik reaksi redoks. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.